Mimpi indah atau bencana nasional. Benarkah IKN mengancam keutuhan NKRI? Pemindahan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019. Lokasi baru IKN terletak di Kabupaten Panajam, Puser Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta yang mengalami overpopulasi dan masalah lingkungan, serta untuk mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Adapun kasus yang dihadapi pada pembangunan IKN, adanya berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari konflik sosial terkait penggusuran, ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan, hingga masalah dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan jenis integrasi? Yang pertama, jenis integrasi nasional, yaitu mencakup upaya untuk menyatukan berbagai kelompok etnis, budaya, dan wilayah dalam suatu kesatuan negara. Pemindahan IKN diharapkan dapat memperkuat integrasi nasional dengan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dengan adanya pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur, diharapkan terjadi distribusi yang lebih merata dari segi ekonomi dan infrastruktur. Yang kedua, jenis integrasi sosial. Dalam konteks sosial, pembangunan IKN menghadapi tantangan dalam mencapai integrasi sosial ini, yaitu berpotensi menyebabkan pergesekan antar penduduk lokal seperti suku Dayak dan masyarakat adat lainnya dengan para migran yang akan datang ke wilayah tersebut sebagai bagian dari pembangunan dan operasional ibu kota baru. Jenis yang ketiga yaitu integrasi ekonomi. Pembangunan IKN juga diharapkan bisa mempercepat integrasi ekonomi di Indonesia. IKN dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan. Faktor penyebab disintegrasi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan disintegrasi terkait pemindahan IKN antara lain: yang pertama, ketidakpuasan masyarakat lokal. Penduduk asli Kalimantan Timur mungkin merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan manfaat yang adil dari proyek ini. Ada kekhawatiran bahwa proyek ini lebih menguntungkan pendatang daripada penduduk lokal. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Jika pembangunan IKN tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi, ketimpangan antar wilayah bisa semakin tajam. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Pembangunan besar-besaran dapat merusak ekosistem lokal, yang dapat memicu konflik dengan masyarakat adat dan aktivitas lingkungan. Kerusakan hutan dan habitatnya dapat mengancam keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Timur. Yang selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian. Beberapa alternatif penyelesaian yang bisa dipertimbangkan untuk mencegah adanya disintegrasi terkait proyek IKN. Yang pertama, dialog insentif dengan masyarakat lokal. Hal ini melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan serta memastikan hak-hak mereka akan dihormati. Dan yang kedua, kebijakan pembangunan berkelanjutan. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam seluruh tahapan pembangunan IKN. Dan yang ketiga, pembagian pemanfaatan ekonomi yang adil. Hal ini membangun program-program ekonomi lokal yang memberdayakan masyarakat Kalimantan agar mereka merasakan manfaat langsung dari pembangunan IKN itu sendiri. Dan yang keempat, penyusunan peta jalan integrasi sosial dan juga budaya. Hal ini menunjukkan kebijakan yang mengedepankan keragaman budaya dan menghindari marginalisasi masyarakat lokal. Kesimpulannya adalah pencegahan pembangunan IKN merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Argumen yang diajukan oleh para penantang proyek ini layak untuk dipertimbangkan, dan alternatif yang ditawarkan perlu dieksplor lagi agar lebih lanjut. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan IKN dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Selain itu, perlu diadakannya evaluasi secara berkala terhadap dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan IKN ini. Penting untuk diingat bahwa pembangunan IKN memiliki potensi yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukannya pertimbangan yang matang dan
komprehensif untuk memastikan bahwa proyek ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.